Nah ini teman-teman ya, ini hasil kita beli tadi waktu saya bilang tadi di tempat jualan tidak diizinkan buat konten. Nah ternyata di rumah kakak ini ada juga yang sudah beli ya seperti ini, tapi kalau dilihat dari bentuknya saja kita bisa membandingkan ya teman-teman. Nah ini lebih baik, tapi tadi alasnya tidak boleh dibuat konten itu karena pas bikinannya hari itu kurang baik. Nah itu menjadi salah satu kendala ya teman-teman. Biasanya itu kalau kita dagang roti goreng ataupun bolang-baling itu kan biasanya kadang kala itu kan adonannya tidak bagus ya, jadi mungkin merasa malu atau nervous juga mungkin kan dianya ketika akan kita buat. Tapi lebih parah lagi ini seperti itu. Kalau kita lihat potongannya aja seperti ini gitu kan, kemudian ini cakwenya, nah, seperti ini roti gorengnya. Nah coba nanti kita lihat ya apa sih keunggulan dari dua ini. Kita membandingkan saja karena kebetulan pas ada dua, saya juga tidak menyangka kalau di rumah juga ada dari beli, dan ini hasil beli kita tadi. Tetapi tidak dengan cakwe karena cakwe tadi tidak ada. Oke, kita lihat ya. Nah coba kita buka ya teman, kita belah gini. Kenapa tadi tidak boleh? Kalau saya lihat biasa ya, ini yang hasil yang kita beli tadi waktu saya mau berangkat ngonten tadi ya kebetulan, tapi karena tidak boleh di konten. Nah, memang sedikit apa, kalau kata teman-teman yang sering menanyakan berongga, ini berongga sebenarnya, walaupun tidak signifikan ya seperti itu, tapi sudah lumayan. Nah kalau dari rasa sendiri kan memang tidak jauh perbedaannya ya, menggunakan kayak pasta kan seperti itu hal biasa begitu. Nah tapi yang satu ini dari bentuknya sudah beda ya teman-teman. Nah, satu ini bentuknya tidak apa ya, tidak beraturan gitu ya teman, seperti orang-orang yang masih belajar membuat roti goreng. Dan kita lihat cakwenya ini, saya tadi kan sudah video kan dari depannya. Ini cakwenya pun tidak apa ya, secara bentuk itu kurang gitu kan, artinya dari bentuknya kurang bagus ya. Tapi kalau ini yang saya beli tadi yang 5.000 ini lumayan rasanya teman, memang sedikit alat ya. Coba kita rasakan gitu. Kalau dari teksturnya emang lebih padat yang ini, yang saya bilang tadi, yang kurang beraturan tadi ya, lebih padat teksturnya. Tapi kalau rasanya, kalau ini tidak jauh-jauh dari kita. Jadi rasa khasnya dari gula tengah, dan ada sedikit wijennya, dan tambahan seperti pasta itu kerasa ya. Artinya ini seperti tidak jauh-jauh dengan kita, seperti pasta yang digunakan seperti santan, kopi, kan seperti itu. Dan kemudian ini agak sedikit lebih padat, dan ternyata lebih kerasa susunya gitu. Nah, jadi mungkin menggunakan full cream atau susu SKM ya, atau susu kental manis seperti itu. Nah, jadi saya itu hanya satu ya teman, saya itu poin menceritakan pada teman-teman semua, karena tadi waktu saya mau ngonten yang jualan itu tidak mengizinkan karena alasan pas hari itu gitu kan, pas hari itu tuh bikinannya gitu kan, seperti potongannya agak kurang baik ya, agak kurang bagus menurut dia. Tapi ya itu kan persepsi. Sebenarnya kalau kita sebagai pembeli itu tidak masalah ya dengan bentuk apapun, yang penting kan kualitas dan rasa kan seperti itu. Tapi kan namanya orang kadang kan meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya kita sendiri ya teman, hari ini kita membuat ternyata berhasil, nah besok belum tentu loh kita sama dengan hari kemarin. Nah itu kalau upahnya kita dibuat konten orang lain, itu kan kalau bikinan kita itu bagus, tentunya ya kita tidak nervous, tidak malu kan seperti itu. Nah itu menjadi salah satu keunggulan kita ketika membuat roti goreng dan cakwe kan seperti itu. Nah sekarang saya mau mencoba dulu teman, mencoba untuk cakwenya. Ini cakwenya memang alat teman-teman, diginikan saja keras, bukan alat, keras tapi kayak kulitnya kayak tebel banget. Nah tentunya kalau kita membandingkan
Saya kemarin merasakan tempat Mas Eko itu yang saya konten kemarin di Jogja teman-teman. Itu sangat-sangat apa ya, lembut sekali ketika digigit itu langsung ambyar gitu. Nah, padahal itu dalam apa ya, sudah agak dingin gitu kan, apalagi kalau waktu hangat. Itu kunci cakwe. Saya beritahu pada teman-teman setelah saya membandingkan ya. Jadi memang tempat Mas Eko ini saya akui kalau untuk kepulenan itu kan lembut dia, karena dia ada satu kunci ya ternyata. Salah satunya adalah pemberian mentega itu dia lebih dari jadi kalau pemberian mentega itu banyak, yang selama ini saya juga kadang-kadang merasa bimbang gitu kan, ternyata itu akan mempengaruhi ya. Itu pertama dari mentega ya teman-teman, itu akan membuat roti goreng atau ulang-baling dan cakwe itu sendiri itu terasa lebih, kalau digigit itu keras gitu loh, artinya dia cepat ambyar gitu seperti itu. Nah jadi itulah salah satu keunggulan saya melihat beberapa teman-teman yang di Jogja kemarin. Jadi kita bisa membandingkan gitu ya, membandingkan ketika kita mengunjungi teman-teman kita yang jualan-jualan roti goreng dan cakwe, sehingga bisa menjadi referensi kita. Nah jadi oke, seperti itu ya teman-teman, sedikit cerita dari saya di pas pagi ini. Kebetulan saya tadi keluar mau beli, ini kan saya posisinya di Magelang ya teman-teman, di Pulau Jawa. Jadi saya singgah di beberapa tempat, terutama teman-teman kita yang berada di Jogja. Kemudian ini ada yang di Kabupaten Magelang seperti itu. Oke, itu saja teman-teman, sedikit cerita dari saya, hanya membandingkan bagaimana ketika orang-orang itu berjualan roti goreng atau bolang-baling kalau di sini, kita bandingkan dengan produk kita sendiri. Ya kalau rasa dari resep, apalagi tentang cakwe, saya jamin ya cakwe kita tidak begitu jauh lah, udah bahkan unggul. Itu menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau menurut pelanggan ya teman, karena yang bisa merasakan itu adalah pelanggan. Nah itu saja teman-teman semua, terima kasih. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.